Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Hadirin Allah rahimakumullah, alhamdulillah pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ajam, hari Jumat, apalagi lebih dahsyat lagi Jumatnya pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih bisa menepiskan berbagai kegiatan, menghentikan berbagai obsesi kita untuk hadir dan memenuhi undangan Allah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, zikir kita, tadarus kita, infak dan sedekah kita itu jadi wasilah pertama jadi wasilah atas dosa-dosa kita dan menjadi kifarat atas dosa-dosa kita minimal seminggu yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Dan karenanya juga mudah-mudahan dicatat menjadi amal soleh yang mudah-mudahan memberikan motivasi untuk kita terus-menerus memperbaiki diri, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial kita, mendekati apa yang dicontohkan, yang dijukniskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua, teladan kita semua, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, para tabi'in, para tabi'in, para ulama yang soleh yang tetap istiqomah, yang dalam hidupnya didedikasikan dalam rangka li'illah kalimatillah, dalam rangka menegakkan dinul haq. Mudah-mudahan kepada mereka diberi kekuatan, kesabaran, ketawakalan, keikhlasan dan istiqomah sampai azal menjemput mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bermunajat melalui sholawat dan salam ini sampai kepada kita semua, wabil khusus hadirin rahimakumullah. Karenanya kita juga mendapat kekuatan, kesabaran, ketawakalan, keikhlasan dan istiqomah sampai ajal menjemput kita. Dan kita berharap manakala malaikat Ijroil memanggil kita mendapatkan posisi husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Melalui salat dan salam ini juga mudah-mudahan sampai kepada anak cucu kita. Mereka juga diberi kekuatan, kesabaran, ketawakalan, keikhlasan dan istiqomah sampai azal menjemput mereka, bahkan sampai jagat raya ini berakhir. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Allah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah masuk hari ke-13. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, karena hanya Allah lah yang menghandle langsung masalah puasa Ramadan ini, dan Allah pula lah yang berikan pahalanya. Apalagi pada bulan penuh berkah, penuh cinta dan penuh ampunan dari Allah ini, mudah-mudahan kita juga mendapat malam 1000 bulan. Kalau dimatematiskan sekitar 82 atau 83 tahun, dapat dibayangkan andaikan hidup kita hanya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kita berarti surplus mendapat pahala dari Allah untuk bekal di alam barzah dan alam akhirat sana. Itu kita berlebihan. Untuk itu marilah kita berburu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan belum turun sampai akhirnya 1 Syawal. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang suci, yang bersih, bagaikan bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah rahimakumullah, menjadi orang yang mutakin itu mudah diucapkan tetapi amat sangat sulit untuk dilakukan. Mengapa? Meskipun dalam satu hadis dikatakan idza ja'a ramadhana futihat abwabal jannah wa ugliqat abwabal nar wa fusidatish syayatin.
pada akhir hadis itu dikatakan bahwa setan itu dibelenggu. Tapi kan faktanya kita masih melihat bulan Ramadan pun masih banyak orang yang melakukan maksiat. Hatta di kalangan kita sendiri, di saudara kita yang mengaku dirinya beragama Islam. Kita melihat warteg-warteg jadi pakai kerudung, dagang bakso juga pakai kerudung, yang dagang gorengan juga yang siang hari pakai kerudung. Husnuzonnya kita itu mungkin mereka menyediakan untuk 3 golongan yang dalam Al-Baqarah 185 dikatakan rukhsah, mendapat keringanan. Yang pertama maridon, yang sakit. Yang kedua yang musafir, yang dalam perjalanan. Yang ketiga yang uzur, yang memang tidak sanggup untuk melakukan puasa. Kemudian kata Allah bagi mereka itu faidatum min ayamin ukhar. Jadi boleh diganti, boleh dikodoan pada hari yang lain. Tapi tentunya tidak ada pretensi, tidak ada kepura-puraan bahwa kalau memang sakit, ya memang sakit beneran. Sambil berikhtiar mencari obat. Apalagi kan kalau sudah berobat, ada dosis harus diminum obat. Jadi tidak puasa itu boleh oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Kemudian yang dalam perjalanan, juga yang uzur. Tapi pada Al-Baqarah 184 itu pada akhir lafaznya itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kan penegasan dari Allah. Dan berpuasa bagi kamu itu lebih baik dari yang 3 kelompok tadi. Wa antum ta'lamun. Seandainya kalian mengetahui betapa dahsyatnya bulan Ramadan. Bahkan kalau yakin yang sakit juga bisa sembuh insya Allah. Karena berdasarkan penelitian medik bahwa ketika kita di bulan yang lain terus menerus istilahnya alat pencernaan kita itu digeder untuk mencerna berbagai asupan makanan, baik yang baik maupun yang tidak. Apalagi kan generasi milenial ini kan senang banget junk food ya, yang makanan-makanan cepat saji. Menurut medik itu kan tidak bagus untuk pencernaan, terus dapat dibayangkan bagaimana alat pencernaannya rusak. Maka pada bulan Ramadan ini beristirahat, maka katanya terjadi detoksifikasi, penurunan atau pengeluaran racun-racun dan ada bagian-bagian dari tubuh kita yang tidak baik meluruh gitu. Betapa hebatnya dari sisi medik aja demikian dahsyat, apalagi dari sisi ruhaniah. Andaikan tahu kata Rasulullah umat Islam bahwa Ramadan itu begitu hebat, maka dalam 11 bulan yang lain juga inginnya Ramadan terus. Hadirin udah Allah rahimakumullah. Menjadi takwa itu tidak mudah. Paling tidak sekarang kita lihat saja syarat dan rukun orang yang mutakin. Karena dalam Al-Baqarah 183 itu adalah ujungnya kita ingin jadi orang yang mutakin. Padahal di situ kalimatnya atau lafaznya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. La'ala itu adalah instrumen yang mungkin dan juga tidak mungkin maknanya. Jadi orang yang berpuasa juga bisa jadi orang mutakin, bisa juga tidak. Kalau syarat rukun dan ketentuannya tidak dilaksanakan. Nah sekarang mari kita lihat syarat untuk menjadi orang yang mutakin. Kita mundur lagi ke masih dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 1 sampai 5. Ayat pertamanya itu ayat mutasyabihat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Wallahu a'lam bil murad. Hanya Allah dan orang-orang yang ditinggikan ilmunya yang bisa memahami ayat mutasyabihat itu. Ayat yang keduanya, yang ayat biasa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin kata Allah. Zalikal kitab, inilah Alkitab yang dimaksudnya Al-Qur'an. La raiba fihi, kalau kata santri di situ ada lam taukid. Sungguh kata Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan fihi pada konten Al-Qur'an tadi. Itu Allah yang menjamin. Jadi kalau siapapun orang yang meragukan konten Al-Quran, berarti diragukan keimanannya. La raiba fi huda lil mutakin. Sungguh tidak ada keraguan pada konten Al-Quran. Huda lil mutakin, petunjuk bagi orang yang takwa. Satu, berarti orang yang mutakin atau ingin menjadi mutakin itu jika dan hanya jika menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai hudannya, bukan yang lain. Konsekuensinya tentu harus belajar memahami Al-Quran, memaknai dan mengamalkan konten Al-Quran itu. Bukan hanya sekedar bacaan saja.
tentunya harus belajar pada yang bisa, pada ulama yang lurus dan mumpuni ilmunya. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yaitu syarat takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 hal sekaligus. Yang kedua, meyakini dan beriman kepada yang maha gaib dan gaib. Paling tidak menurut para mufasir, yang maha gaib adalah Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, yang mengurus semua jagat raya ini dan mengurus kita dan mengawasi kita tanpa tidur sedetik pun. Jadi pada detik yang mana atau pada zona titik tertentu yang mana kita bisa ngeles dari pengawasan Allah kalau kita yakin dan mengimani kepada Allah dan para malaikat. Kan tidak ada tempat dan tidak ada waktu untuk ngeles dari pengawasan Allah. Kalau kita meyakini tentang keimanan kita, itu konsekuensi dari beriman kepada Allah dan para malaikat. Malaikat terus menerus mencatat amal kita, Allah mengawasi terus. Jadi tidak ada tempat dan tidak ada waktu untuk ngeles melakukan maksiat kepada Allah kalau kita yakin beriman. Satu yang kedua, iman kepada yang maha gaib dan gaib. Wa yuqiminas shalah. Berikutnya menegakkan sholat. Syarat orang jadi takwa itu, perintahnya menegakkan. Aqibus sholat waktu zakah, dalam ayat yang lain wakau ma'arrokiin misalnya. Jadi perintah itu menegakkan, bukan sholat harus berdiri menurut para mufasir, menurut para ulama yang ini. Bahwa menegakkan sholat itu, menjadikan sholat itu terimplementasi, terwujud dalam perilaku kita. Karena pada prinsipnya, pada hakikinya kan sholat itu adalah napak tilas Isra Mi'raj Nabi kita tercinta. Dan sholat merupakan pokok ibadah. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamadin, faman tarakaha faqad hadamadin. Bahwa sholat itu tiang agama, siapa yang melaksanakan, menegakkan agama, meninggalkannya, merobohkan agamanya. Dalam banyak ayat yang lain, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar misalnya. Bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bahwa tegaknya sholat kita itu ketika perbuatan keji dan munkar tidak ada. Dikarenakan kita. Kenapa? Sebab kita mengimplementasikan wujud sholat itu apa? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allah saja menjadi tujuan. Allah yang menjadi hukum kita. Allah tempat penghambaan kita. Allah tujuan kita. Allah jalan kita. Jadi KKN itu kecil banget, tidak ada dalam hidupnya. Bagaimana dia melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, sementara Allah mengawasi terus-menerus, malaikat mencatat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun juga kan apa? Mengimpakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Bayangkan bagaimana dia melakukan korupsi kalau jadi pejabat. Lawang dari hartanya yang halal saja yang dia dapatkan dengan baik, itu wajib dikeluarkan. Baik zakat yang wajib, sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunat. Yang wajib kan zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang lain-lain. Jadi nggak mungkin melakukan korupsi, maling, ngerampok hak orang lain. Apalagi ratusan juta rakyat Indonesia dikibulin dan ditipu dengan korupsi. Bahkan kalau menurut saya korupsi itu jauh lebih bahaya daripada terorisme. Apalagi terorismenya hanya rekayasa saja, hanya prasangkaan aja, hanya prejudis kepada kelompok oposisi misalnya, atau orang yang rajin beribadah. Jelas itu sangat sumir. Kalau korupsi nyata-nyata merusak seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Hadirin Allah rahimakumullah. Makanya orang yang ingin bertakwa pasti tidak akan melakukan KKN, perbuatan buruk. Kemudian berikutnya beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Taurat, Zabur, dan Injil tentunya yang orsinil, bukan yang sudah direkayasa, dimanipulasi. Kemudian ayat terakhirnya, ayat kelimanya, Allah tegaskan di sini, wabil akhirati hum yuqinun. Dan bagi orang-orang yang meyakininya ada hari akhir. Kan ada seorang tokoh atau yang mengaku tokoh atau yang dianggap tokoh atau anak tokoh jelas-jelas tidak percaya pada hari akhir. Dalam pidato resminya itu ada di rekaman digital itu ada. Tidak mengakui. Bahkan para ulama yang kata Nabi al-ulama warasatul anbiya adalah pewaris para nabi,
yang membawa estafet perjuangan para nabi dan rasul, itu dikatakannya sebagai peramal masa depan katanya. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Itu jelas. Maka dia adalah satu kesesatan, menyesatkan pernyataan itu. Jelas. Apalagi negara kita dalam konstitusi negara kita itu kan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, jelas itu. Itu letterlek klausul Undang-Undang Dasar 45 itu. Kemudian dalam pembukaannya apa? Bahwa kemerdekaan kita itu atas berkat rahmat Allah. Bayangkan, itu jelas. Bagaimana negara kita religius, kalaupun bukan Islamic State, negara yang berdasarkan hukum Islam, tapi Islamic country. Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, meskipun kenyataannya barangkali lebih banyak Islam abangan atau Islam KTP. Sehingga ujungnya sesuai kata Nabi, bagaikan buih di samudra yang terombang-ambing, powerless, nggak punya kekuatan, mudah diutak-atik, dan bagaikan hidangan yang banyak yang lezat diperebutkan itu manakala mereka butuh saja. Begitu mereka butuh, ditipu lagi, dikebulin lagi. Ini nasib umat Islam di Indonesia. Bahkan kalau menurut teori politik disebutnya, katanya menurut Profesor Alfian itu apa? Floating mess, masa mengambang. Dari dulu memang sengaja dibuat floating mess agar bisa diutak-atik, agar bisa digiring, dibutuhkan ke sini ke sana sesuai. Makanya umat Islam harus bangkit, harus berpedoman pada Al-Quran, harus jadi orang yang mutakin. Tadi itu berpedoman pada Al-Quran. Kalau berpedoman pada Al-Quran benar, nggak bakal bisa ditipu. Sayangnya barangkali kita Al-Quran juga baru sekadar simbol saja, hanya sebatas bacaan, belum sampai kepada memahami kontennya, apalagi mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin Allah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini sebelum kita tutup dengan doa, marilah kita introspeksi diri, marilah kita menghisap diri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa itu pasti maut, pasti mati, pasti dijemput oleh malaikat Israil. Hanya kita berharap mudah-mudahan manakala kita mengakhiri hidup kita di dunia yang fana ini berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tentang kita, tentang esensi hidup kita dari mana, sedang berada di mana, dan mau menuju kemana. Paling tidak kan dari alam ruh kita itu masuk, ibu kita tercinta alam rahim yang sangat ibu kita yang sangat menyayangi kita. Kemudian fase berikutnya masuk ke alam fana. Ke dunia ini alam fana, alam sementara, alam rusak, alam yang sering menipu kita. Udah waktunya hanya sedikit saja, bahkan kalau dibandingkan waktu akhirat itu hanya 2,5 menit katanya. Karena satu hari akhirat sama 1000 tahun di dunia yang panah ini kan nggak mungkin gitu. Jadi betapa pendeknya hidup kita ini, hanya persinggungan saja. Dan seringkali tertipu dikatakan al-wahan itu ya, terlalu mencintai dunia, hubud dunia wa karahiyatul maut. Itu kata Rasulullah. Maka melalui bulan yang agung ini, agar kita menjadi takwa, marilah syarat-syarat jadi mutakin tadi kita pelajari, kita maknai, kita perdalam, kita renungkan, kita kristalisasikan, sehingga berwujud menjadi cara berpikir kita, lisan kita dalam berkomunikasi, dan perilaku kita sehari-hari, baik dalam situasi formal di pekerjaan, juga dalam satu informal di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, marilah kita tundukkan kepemahaman kita seraya berdoa, mudah-mudahan bulan Ramadan yang agung ini memberi keberkahan, memberi rahmat, dan memberi ampunan kepada kita, sehingga kita berhak
merayakan hari raya Idul Fitri pada 1 Syawal itu bagaikan bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi an kulli sahabati rasulillahi azma'in wa barik wa salim amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil akhwali wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil wa barakatan fil wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah.